Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini room herder dan anggota herder atau tim herder menampilkan rekaman seorang wanita yang membongkar atau speak up tentang RK, kebusukan RK yang diceritakan oleh wanita itu. Siapakah wanita itu sebenarnya? Istrinya apa siapanya? Nggak usah panjang lebar, mari kita saksikan bersama-sama. Akan pidana. Jadi kalau saya salah silakan buktikan saja di kantor polisi ya, itu tidak menjadi sebuah persoalan ya, dan saya siap dipenjarakan kalau memang saya salah. Dan yang kedua ya, saya bertemu dengan orang ada maksud dan tujuan, dan itu pertemuan saya itu di ruang publik, tidak di kamar hotel, tidak di tempat privasi ya, karena saya ada tujuan ingin melaporkan orang-orang yang mendoxing saya. Jadi saya mencari orang yang ingin menjadi saksi ya, 2 orang saksi untuk melaporkan orang-orang yang mendoxing saya. Teman-teman tap-tap layar ya. Teman yang bilang ini kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, teman-teman. Saya ini bukan orang bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai ke saya. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah, kita mediasi. Ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT dengan saya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang, kenapa sih nggak diselesaikan secara kekeluargaan aja? Kenapa nggak diselesaikan berdua aja? Sudah, teman-teman. Saya kejar dia ke Larantuka. Saya jemput dia ke Larantuka. Tahu apa yang dia lakukan? Dia siksa saya dalam mobil. Ya. Kemudian dia kabur lagi ke Kupang, bawa itu perempuan. Teman-teman, saya lah yang tahu. Saya nggak pernah kayak gini, teman-teman, blow up kiri kanan, nggak pernah. Tapi ketika saya ngerasa bahwa ini udah nggak bisa saya bendung lagi, ya udah, mau nggak mau semua orang harus tahu gimana kelakuan RK yang sebenarnya. Jadi kalian nggak usah tertipu dengan penampilan RK yang begitu berkarisma, yang begitu berwibawa. Tidak, aslinya tidak seperti itu. Jadi kalau dia bilang kami kan ketemunya di luar, mereka itu menginap di Kupang. Namanya, kalian teman-teman boleh cek, namanya Umekos. Mereka tinggal di kamar 221. Karena apa? RK ini sudah kami pantau 2 hari. Perjalanan mereka kemana aja, ya, perjalanan mereka kemana aja, dan tidur sama-sama, teman-teman. Tidur sama-sama, ya. Dia pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak saya. Saya suruh dia pulang dengan alasan katanya, nanti kita berantem lagi. Padahal dia biang masalahnya. Dia yang berselingkuh. Terus dia mau tuduh saya yang berselingkuh. Teman-teman, RK udah habis bahan. Ketika saya bilang dia berselingkuh, dia bilang saya yang berselingkuh. Kalau saya berselingkuh, saya nggak akan mungkin kejar kamu, RK. Tadi saya berharap ya, rumah tangga kita masih bisa diperbaiki baik-baik. Tapi enggak. Tadi kamu bilang apa? Saya lebih memilih dia. Kamu lebih memilih selingkuhan kamu. Jadi saya cukup tahu. Kamu nggak usah sibuk lah mengklarifikasi kiri kanan, bilang ini salah paham, ini apa segala macam. Perempuan ini di Maumere kasusnya banyak. Dia ini spesialis pengganggu rumah tangga orang. Itu siapa yang nggak tahu sih di Maumere, ya? Saya nggak usah. Jadi udah, bila perlu kamu live deh. Saya naik live-nya kamu. Ingat ya, RK ya. Saya nggak pernah pansos. Saya nggak pernah pansos sama kamu meskipun saya istri kamu. Saya nggak pernah pansos. Tapi kali ini saya bersuara. Karena apa? Saya udah nggak tahan. Ya. Saya sudah ada di titik saya nggak bisa membendung lagi. Ya ini. Satu-satunya cara yang saya tempuh. Ingat, bekas KDRT kamu tuh semuanya ada buktinya. Chat-chatan mesum kamu semuanya ada buktinya. Jadi kamu nggak bisa mengelak. Data saya terlalu kuat. Kamu orang data kan? Ya. Saya juga orang data. Data saya banyak. Ya. Jadi kamu bisa lawan data saya juga. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pergi dari rumah tinggalkan saya dengan anak. Kamu senang-senang di hotel sama perempuan lain. Aduh, parah sih. Memalukan sih kamu. Kemudian ya teman-teman, kalau ada teman-teman yang bilang, ini kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, teman-teman? Saya ini buat RK, ya saya bilang, kamu nggak usah membela diri kamu, RK, dengan kamu bilang,
itu settingan. Kamu tahu nggak ini perselingkuhan kamu yang ketiga kali dengan perempuan itu, ya. Jadi bila perlu saya akan keluarkan semua bukti-bukti perselingkuhan kamu, chat-chatan mesum kamu dengan dia. Terus ketika saya melabrak perempuan itu, ya, kamu harus ingat RK, perempuan itu adalah tetangga kita, ya. Dan kalian saya dapati selingkuh itu bukan sekali dua kali. Jadi kalau kamu sekarang mengklarifikasi dengan bilang ini salah paham, salah pahamnya di mana, ya? Salah pahamnya di mana? Coba kamu ngomong sama saya. Kamu pergi dari rumah diam-diam, melarikan diri. Kamu melarikan diri dengan selingkuhan kamu. Jadi kamu percuma. Kamu dengar, saya tidak pernah pansos dengan kamu di sosial media sekalipun saya istri kamu. Ya, saya tidak pernah bermasalah di sosial media, tidak pernah. Ya, jadi saya di sini teman-teman menceritakan kejadian sebenarnya bahwa RK pergi dari rumah, meninggalkan saya dan anak saya. Dia pergi senang-senang dengan perempuan itu, tidur di hotel dan sudah sering-sering teman-teman. Mereka sudah sering tidur bersama. Jadi kalau RK bilang ini salah paham, saya nggak menyuruh kalian untuk percaya sama saya, tapi inilah kenyataan. Ya, RK itu hanya pinter mempoles dirinya di kamera, tapi aslinya sayalah istrinya yang tahu. Seperti apa tabiat RK sebenarnya, dia itu adalah seorang penipu. Jadi kalau saya tahu di depan mata saya ada kesalahan dan dosa, kewajiban bagi saya untuk meluruskannya, karena saya sudah memendam ini lama. Ya RK, kamu nggak usah mengcounter, kamu nggak usah membela diri kamu. Lebih baik kamu bertobat dan merubah. Ya, ngerti kamu? Kamu ingat, perempuan itu adalah tetangga kita. Ya, kamu bawa pergi sampai ke Kupang. Sampai saya nyusul kamu ke Kupang. Chat-chatan mesum kamu semuanya lengkap. Ada. Perlu saya blow up. Jadi kamu stop klarifikasi. Karena yang namanya kebenaran itu akan selalu terungkap sepintar-pintarnya kamu nutupin. Stop. Buat RK. Sakit guys. Sakit banget teman-teman. Perlakuan RK di rumah terhadap saya itu sakit banget teman-teman. Tapi teman-teman nanti bisa putar balikin fakta. Termasuk kasus Putri dan lain sebagainya, perselingkuhan itu terlalu banyak guys. Cuma saya sebagai istri saya tenang. Ya. Sampai dia kabur ke Kupang sini, dia live di hotel. Dia bilang pelayanan offline. Dia tinggalin saya sama anak saya di Bawah Merah. Bayangkan guys. Kami tinggal di hutan di sana. RK pergi. Dia senang-senang dengan perempuan lain di sini. Sakit teman-teman. Sakit. Sakit. Sakit teman-teman. Air mata saya udah nggak bisa keluar lagi. Rumah tangga saya harus hancur gara-gara pihak ketiga. Dan RK melakukan itu dengan sadarnya. Hah? Sakit teman-teman. Udah keluar lagi pernyataan istrinya bang. Saya udah tahan ini guys 5 bulan. Dari bulan Desember. Apa? Iya. Iya, ini kayak Saya memang nggak tahan serius nih diperlakukan kayaknya. dingin dalam rumah saya, seperti tidak dianggap seperti istri oleh RK. Terus saya. Saya tidak pernah diajak bicara. Dia selalu KDRT dengan saya. Hingga akhirnya saya dapat mereka di sini. Ini durasi Dan mereka 9 masih menit, mengelak coba kau tidur satu posting kamar lagi, teman-teman. Biar yang Aduh. lainnya nggak penasaran. Bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu Bisa akan kan terungkap. 9 menit Akan terungkap. pakai akun bintang Daud aja itu. Sakit guys. Sakit. RK penuh penipuan. Dia berkedok agama, dia jual ayat. Hah? Dia jual ayat guys. Lanjut bintang, lanjut bintang. Dia jual ayat. Mbak, aku dibully Saya tuh dibantu sama Intel dari teman-teman. bawah. Sampai saya Biarin tahu dulu, gimana Beb. keadaan RK. Karena RK Aku kabur dari rumah, dibully loh di bawah. tinggalkan saya. Disuruh Saya cuma pernah lagi turunin, suruh belajar, tiba-tiba jambak, dia pergi. copot gigi, Dan memang dia sudah lansia tergila-gila dengan cewewet. perempuannya ini nih. Itu yang di pojokan sana. Padahal kami tetangga Sabar, loh guys. Beb, Kami sabar. tetangga. Sakit banget sih. Tapi saya udah pasrah. Intinya doa saya dijawab Tuhan. Saya dapat RK malam ini dengan perempuan lain. Parah sih. Dia ajarkan tentang agama. Dia Katolik banget tapi kelakuannya. Makanya kalau dia live di rumah tuh saya nggak pernah respect teman-teman. Karena saya tahu dia aslinya kayak gimana. Teman-teman, Nah, saya sekarang nggak si Bintang memaksa kalian disuruh untuk diam. percaya apa yang saya bicarakan. Tapi percayalah teman-teman. Netizen ini yang adil dong, Saya netizen. tidak mau banyak PG orang aja yang disuruh turun tertipu dulu, dengan PG. pengajaran RK. Host turun bilang. Mama Sambo suruh turun, Mama Saya Sambo. tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran dia. Saya tidak mau.
Jadi ini akan saya bawa ke kantor polisi. Saya akan laporkan mereka perselingkuhan. Aisyah, Biarkan dia langsung kabur. amankan Aisyah. Video terbaru. Dia udah Langsung kabur. amankan. Tadi dia bilang apa guys? Dia lebih memilih perempuan itu daripada saya. Sakit kan? Sakit teman-teman. Saya sampai bela-belain ya minta tolong Intel nih untuk cari keberadaan RK di mana. Ternyata dia ada di Kupang. Pakai Intel ya. Setiap hari dia live kasih pengajaran. Aduh. Penipu. Teman-teman jangan ada yang percaya. Dari YouTube unfollow dia. Percayalah teman-teman, omongan saya ini 100% akurat ya. Kalau kalian tidak mendengar omongan saya, kalian akan menyesal. Jangan support dia teman-teman, jangan teman-teman. Bahkan untuk Bang Mika sendiri pun sudah pergi meninggalkan dia, karena sudah tahu kelakuan RK seperti apa. Ya. Oh, saya tidak menyesal teman-teman melakukan ini, tidak. Dengar Saya Be. tahu ini dosa. Mika udah tinggalkan dia Be. Saya harus ungkapkan ini. Oke. Yang benar. Don ya, teman-teman. Yang benar. Itu satu file dokumen aja, Bintang. Poinnya nanti. Yang itu aman kan? Suruh si Aisyah. Besarkan ini Bintang. Surga aku ya PG. Nggak usah nih. Ya. Simpan ya, Pak. Ini selingkuhannya yang hari itu kita expose ya di diskotik. 5 jam setelah ditantang. Nah ini ya. Waktu membongkar semuanya. Nomor telepon istrinya kan ada B ya. B, nomor telepon istrinya kan ada B. Ada. Seharusnya ada Maka Reda. Supaya dipanggil aja masuk kemari sekalian. Iya. Tengok. Nggak pakai lama ya. Seru banget nih herder ini. Atau room Kak Reda. Teman-teman netizen terima kasih ya. Nah, yang penting jangan gengsi. Jangan takut, kami melindungin kalau itu benar. Informasi, Itu fix. data kami lindungi. B. Yang Ya. tadi tuh fix mirip B. Mirip ya. Orang 5 jam setelah dia tantang teman kita masuk ke diskotik itu. Ya kan istrinya ngaku sendiri dia check in di kamar itu kan. Jadi Aman ya Aisyah? Aisyah aman ya? Semua video-videonya ya, Aisyah ya? Amankan ya, Karena Aisyah ya. jangan jangan kayak akun Putri kemarin langsung hilang. Ya, aman Halo kan? Aisyah. Enggak, dia belum typing, belum jawab dia. Oke, aman. udah aman. Lanjut ya. Typing aja dia. ya teman-teman terima kasih para netizen dimanapun kalian berada, sekecil apapun informasi berbagilah ke kami yang kalian anggap bisa kalian percaya yang ada di room Kak Reda. Kami akan menjaga kerahasiaan, yang penting datanya valid ya. Seperti foto ini valid banget ya. Nah ini valid banget ini ya. Ini 5 jam setelah dia tantang kita, orang kita hadir di sana ke diskotik ini. Lihat itu hiruk pikuk di diskotik. Ya ini cewi-cewinya nih rambutnya lagi keriting-keritingnya nih, keriting mabuk apa keriting nggak tahu lah nih pokoknya kurung rawal apa rawal kurung. Ini terjadi berarti 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu. Sementara istrinya bilang apa? Sudah 3 bulan, betul nggak? Jadi sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung 1 bulan baru kita tangkap tangan yang ini. Dan setelah 2 bulan baru istrinya cuap-cuap. Masalahnya si bom-bomnya di mana? Ini kan cuap-cuap bom-bom. Bom, di mana kok bom? Jangan sampai nanti yang di Garogol kami buat begini juga nih, tangkap tangan. Lagi diterima uang 50.000. Bom, nanti tangkap tangan di lampu merah di mana bom? Siap nggak bom? Cepat bayar uang kuliahnya bom. Ya cepat bayar uang apartemen, cepat transfer untuk makan bulanan. Wah, kan nggak cuci sendiri anak kita bom. Aduh bom, jangan cuap-cuap bom. Bom,
Kau mungkin tidak tahu, Bom, tapi kami akan tunjukkan apa yang terjadi di lampu merah di Grogol. Jangan, Bom, jangan, Bom. Ini jelas ini, Bom, bukan cuap-cuap Bom, ini fakta ya. Ini fakta, teman-teman. Ya. Ya namanya anak, ya, namanya anak. Mana mungkin anaknya bilang sebenar-benarnya kalau dia sedang jualan. Ya, nggak mungkin ya. Tapi kalau memang dia tantang kita terus ya, kita akan tangkap tangan apa yang terjadi. Ya, kita akan tangkap tangan. Bila perlu kita bawa Satpol PP untuk penggerebekan. Setelah di lampu merah, nah, kemana dibawa? Nah, nanti kita expose model begini. Tapi siap nggak mentalnya? Itu juga kan masalahnya. Siap nggak? Oke ya, saya balik kantor dulu ya, Bintang. Balik kantor aja. Balik kantor. Iya, aku balik kantor aja. Kenapa? Balik kantor aja. Netizennya suruh saya turun dulu. Enggak, Bintang kalimatnya Pak Pute ini Satpol PP ya kan udah kayak bencong anaknya Bom. Kejar Satpol. Oh MP bahas ini dong, bahas si Tile dong MP. Ayo MP, jangan hanya bahas chat-chatnya Yuli. Bahas dong si Tile lagi selingkuh tuh MP. Nggak ada darahnya. Aibnya aja belum kelar. Iya, aibnya MP aja belum kelar ya kan. Dia mau bahas Tile pula. Ya Mi, gantian sama. Tiba-tiba mereka semua nggak ada darah. Bom nggak ada darah. Si habis baterai nggak ada darah. Puki Zong nggak ada darah. Apalagi Iskariot darahnya Zong. Lanjut teman-teman. Be. Ya. Be. Ya. Aku balik kantor dulu ya, Be. Aduh. Balik kantor dulu ya. Nggak mau. Teman-teman. Nggak mau. Hari ini saya mau ngajak teman-teman hari ini untuk berpikir yang ini ya, teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak apa persamaannya Pak Bom dengan Rudy hari ini? Coba. Saya tanya kalian, saya ngajak kalian berpikir hari ini. Kenapa di hari yang sama Rudy dan Bom, apa persamaan mereka hari ini? Coba ayo. Sama-sama ngedoxing si Tile. Salah. Sama-sama Yudas. Coba yang mau tahu typing 1. PK sama A P I I. Enggak, yang mau tahu coba typing sama-sama 1. suka sama Yuli. Ya ampun, Tuhan Yesus tolong. Bang, ini yang penonton 600 tapi yang typing cuma 18 jadi nggak ada yang mau tahu ya udah. Aku mau tahu Yul. Aku gaptek, aku budek nggak bisa dengar apa-apa Yul. Udah kalau kalian nggak mau tahu ya udah. Bukan kok sama-sama Iskariot enggak lah. Iskariot itu nggak kayak gitu, bukan. Oh cuma 61 yang mau tahu ya udah. Jadi persamaan mereka itu kalau sama laki-laki. Bener kan? Katamu sama. Apa persamaan mereka? Sama-sama laki-laki. Coba belum sampai 100 nih yang mau tahu nih, minimal 100 orang lo yang tapping 1. Dia kasih tahu. Satu gitu loh. Alfa Omega bilang sama-sama naksir Yuli katanya. Enggak lah. Jadi mereka ini Makanya ternyata diblokir ini Alfa Omega. ternyata siapa namanya? Si Bom itu sama siapa Pak Bom sama Rudy itu mereka ternyata Sama-sama satu suka tim, makan teman-teman. Kenapa? Sama-sama suka makan temen. Bukan, mereka ternyata satu tim untuk nge-live bareng gitu. Jadi tadi pagi kan ada tuh beritanya Bang Edis yang dikunjungin mertuanya sama AAA gitu kan. Itu kan langsung Rudy ngangkat kan. Nah, terus aku jujur sebenarnya aku respect sih sama Bang RK dan istrinya ya, karena apa? Yang saya salahkan di sini sebenarnya Bom, teman-teman. Kenapa saya salahkan Bom ya? Jadi Bom lah pelaku. Bukan, karena Bom adalah pelaku utama penyebaran video itu. Sebenarnya yang 600 ini kan nggak tahu. Kita kan tahu dari Pak Bom.
Jadi Pak Bom Bom dan Rudy ini sama-sama tukang bagian untuk menyebarkan video. Contohnya kayak Bang Edis itu kan kita nggak tahu, tapi mereka yang sebarkan. Pak Bom Bom juga, memang sedih sih aku lihat Pak Bom Bom hari ini, bener. Pak Bom Bom itu kok sedih banget gitu loh, dimanfaatkan. Bayangkan teman-teman, coba kalian lihat video ini ya. Dia bisa senyum-senyum loh di video itu teman-teman. Ini teman-teman, saya izin putarkan ya. Senyum-senyum loh Pak Bom Bom loh. Saya nggak tahu. Namanya si Bolis, Yul. Naikkan si debater Baca tuh, dia. Ada baca tuh debater. typingan tuh, muncung muyul tuh, Rudi tuh di bawah typing. Bang Rudi. Nggak usah, nggak usah dinaikkan. Jangan. Biar aja di bawah. Ini inang baumu nih, inang bau, ini inang bau. Ingat inang bau. Nih lihat deh. Nggak perlu dinaikkan dia. Masa? Muncung muyul katanya. Nggak apa-apa. Itu inang bau, dia tahu itu. Sebentar, kok nggak bisa balik kamera ya? Lihat deh. Lihat deh Pak Bom Bom Besarkan ya. menjelaskan. Maaf ya Yul. Ya, aku besarkan Nggak ya apa-apa. Yul, biar jelas. Oke. Nah, Lihat gimana deh Pak Bom Bom. Putarkan. Sebenarnya kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kita kan nggak tahu video itu beredar ya. Ternyata beredarnya itu dari Pak Bom Bom karena itu di live kan. Saya istri RK, saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Tapi sampai saya meradang seperti ini teman-teman, saya sudah bisa tidak tahan lagi dengan sikap RK dengan saya dingin di rumah setiap hari. Kemudian dia KDRT dengan saya teman-teman, KDRT dengan saya. Dia membela selingkuhannya ini nih, yang tidak tahu malu ini. Kamu lihat ke sini, coba kamu tunjukin muka kamu kan udah biasa viral kan di mau merek kan, kenapa malu? Inilah jahatnya Pak Bom Bom teman-teman. Kamu kan banyak. Jahatnya Pak Bom Bom itu pura-pura cuek. Habis itu dia langsung ngomong ini lagi. Nanti kalau mau nonton video lengkapnya ada di YouTube Solata ya. Ya ampun Pak Bom Bom, Pak Bom Bom. Berarti secara tidak langsung kamu menyatakan kalau sumber malapetaka ini Rudi Yohanes sama Bom Bom. Bukan malapetaka juga. Aku bilang penyebaran video ini. Oh, gitu Yul. Jelas gitu Yul. Ya sebenarnya kan itu kan nggak ada yang tahu sebenarnya, apalagi yang tadi sore, orang tadi sore semua yang tadi sore pasti semua masih aktivitas, betul nggak? Tadi sore kalian masih aktivitas kan? Kok tiba-tiba beredarnya cepat? Ya itulah Pak Bom Bom itu. Kalau Bang Rudi sih aku nggak tahu ya, karena kok tiba-tiba video itu beredar, Rudi tiba-tiba langsung ya begitulah, ego lah aja begini, makanya jangan sombong. Kok kayak gitu sih? Nggak boleh gitu juga Bang Rudi. Harus dengar inang bau kalau lagi ngomong ya. Kalau dia panggil aku inang bau, panggil dia apa ya Bang? Kalau dia panggil aku inang bau, panggil dia apa? Ya Amang Rudi tolong dengar ya. Nggak boleh gitu, dengar kalau inang baunya lagi ngomong. Ya lanjut Bang Burhan. Kok lempar ke Burhan? Iya. Astaga, lempar. Memang Lemparnya ke Burhan sih Yuli. aku curiga ya. Aku curiga dari kemarin. Kayaknya Kak Yuli lagi di Mekah. Soalnya dari kemarin lempar jumroh melulu. Lempar jumroh sembunyi tangan. Tiba-tiba Bang Burhan yang polos nggak tahu apa-apa ini baru mau nanya ada isu apa ini? Kok banyak banget yang WhatsApp. Gak boleh gini aja Bang Burhan. Bang Burhan kalau nggak tahu pulang kantor aja deh, balik kantor dulu, balik kantor. Jadi ini bukan isu Burhan. Ini baru pulang kantor. Ya, ini korbannya dua-dua boru Batak. Korban si Abis Baterai boru Batak. Korbannya si Tile juga boru Batak. Ini kenapa ya kita boru Batak banyak teraniaya? Terlalu tulus ya. Tapi tenang, ada boru Batak yang tegar ya. Efrida Magdalena. Jadi gini bro tegar itu. Meta. Gimana? Jadi gini bro Meta, ya. Ini sedang ada pembahasan di mana hari ini ya berita lagi hot-hotnya ya tentang perselingkuhan RK ya. Lalu gempor-gempor bininya emosional di pinggir jalan, kegep, ketangkep tangan ya kan. Sedang minum jus. Dan direkam lah. Dan semuanya secara live ya di akunnya istrinya. Lalu banyak netizen ini kan
merekam. Jadi ini pembahasan di mana semua terbuka di ruang publik sih sebenarnya. Oke. Gitu loh. Aku dapat, jadi aku baru balik tadi barusan. Dapat baru buka HP. Ada 24 orang ngirim WhatsApp. Aku belum lihat semuanya. Oke. Iya. Anehnya nggak ada satupun dari herder ya. Nggak ada satupun dari herder yang WhatsApp saya gitu. Ya, memang nggak punya nomornya selain Kak Reda ya. Jadi kok malah orang-orang ngasih video. Nah, aku tadi sempat lihat satu video. Aku kira itu main-main gitu loh. Main-main mungkin. Udah dipastikan bener nggak? Jangan-jangan main-main gitu. Tadi juga di Komal saya sudah ada pembahasannya, di mana ya mungkin tadi Novita dan ada beberapa teman-teman juga yang ada di Komal ini ya sudah membahasnya tentang poin itu, tapi nggak kita gubris, nggak kita poinkan ke posisi A1 itu kan karena banyaknya drama-drama yang terjadi ya, yang dilakukan sama RK ini. Jadi gini loh, kalau permasalahan narasinya tentang istilahnya 3-5 bulan istrinya memendam tentang kelakuannya RK, lalu KDRT, mediasi, gugat cerai ini itu dapur mereka. Karena ada pernyataan gitu bro. Sebentar, tadi yang diputar Kak Yuli itu aku belum, itu beda sama video yang aku dapat. Kenapa ada kata KDRT terus ada berapa bulannya tahu dari mana? Lah ini ada. Nanti diputar sama ini. Putar balik sama si Bintang. Suaranya aja boleh suaranya. Enggak apa-apa. Kalau enggak aku aja yang muter ya. Gimana ya? Kita simak ya. Boleh. Aku belum lihat semua soalnya. Tolong kondusif. Ada wajahnya. Ya. Videonya. Aduh, nggak bisa Be. Babe jangan berisik Babe. Ya. Oke ya. Ini durasi 9 menit. Ya. Kita close mic ya. 9 menit. Si RK kabur guys, dia malu. Pokoknya teman-teman kalian semua jangan ada yang dukung RK. Jangan ada yang support dia lagi. Uangnya dipakai untuk selingkuh dan booking kamar di hotel. Nah ini perempuannya nih. Ada suara nggak? Yang di atas dengar nggak? Coba typing dong yang di bawah. Sudah tahan-tahan ya 5 bulan ya. Besarin volumenya deh. Udah kakak besarin biarin aja, volumenya. Biarin emang harus kayak gini jalannya. Biar kapok mama, biar jangan selingkuh. Sebentar ya. Yang di bawah dengar, tapi yang di atas justru enggak loh PG. Oke. Sebentar Pak. Sebentar. Ada, yang di atas ada. Si RK kabur guys, dia malu. Pokoknya teman-teman kalian semua jangan ada yang dukung RK. Jangan ada yang support dia lagi. Uangnya dipakai untuk selingkuh dan booking kamar di hotel. Nah ini perempuannya nih, kurang ajar. Sudah tahan-tahan ya 5 bulan ya. Udah kakak biarin aja kak. Biarin emang harus kayak gini jalannya. Biar kapok mama, biar jangan selingkuh. Baru RK bilang saya selingkuh dengan Cina, itu dia karena dia malu. Dia fitnah saya, memang dasar biadab si RK. Kalau saya tukang selingkuh nggak mungkin saya kejar dia ke sini. Memang licik sih dia. Saya jalan dekat Mama, saya dari Maumere. Itu udah ada muka, nggak tahu dia kemana kak. Udah kabur. Kok ngapain teh patung di situ dia? Kamu ya di Maumere saya viralin juga kamu, ngerti kamu? Anjir nggak tahu malu kau. Mama kami ini tetanggaan, kak saya dengan suami saya dengan kami tetangga dekat. Kami satu paroki, kami tetangga dekat mama. Baru dia ini sudah sejumpa bilang jangan iya katanya. Kedua kali dibilang iya. Ini yang ketiga kali saya sampai ke sini. Kami tetangga dekat ini nih. Dia sudah janji bahwa tidak akan ganggu RK dan RK juga begitu. Masih aja ini sampai lari ke Kupang nih. Tuh lihat, muka tidak tahu bersalah malah ketawa tuh. Kasusnya besar di Maumere ini, perempuan gak benar sih. Gak jelas, tetapi tentang muka sombong.
Panik tadi saya dapatin. Jadi teman-teman, kalau kalian support RK, percayalah teman-teman, uangnya dipakai untuk perempuan ini tidur di hotel. Ya, teman-teman tolong, please, siapapun yang nonton ini, jangan ada yang dukung RK lagi. Di YouTube unfollow, di TikTok unfollow. Teman-teman, kalian tahu saya tidak pernah bersuara teman-teman. Saya istri RK, saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Tapi sampai saya meradang seperti ini teman-teman, saya sudah bisa tidak tahan lagi dengan sikap RK dengan saya dingin di rumah setiap hari. Kemudian dia KDRT dengan saya teman-teman, KDRT dengan saya. Dia membela selingkuhannya ini nih, yang tidak tahu malu ini. Kamu lihat ke sini, muka kamu, tunjukin muka kamu. Kamu kan udah biasa viral kan di Momere kan? Kenapa malu? Udah biasa viral kan kamu? Hah? Kamu udah biasa viral loh. Tidur dengan dosen. Kasus kamu kan banyak. Di Momere. Siapa yang gak kenal kamu sih, Priska? Siapa yang tidak kenal Priska? Saya tanya, di Momere siapa yang tidak kenal Priska? Kasusnya banyak di kantor polisi sana. Aduh, kejar tuh pacar kamu. Sana kejar. Kejar sana pacar kamu. Hah? Nah, teman-teman ini nih tempat mereka selingkuh. Saya dapat mereka di sini. Jadi penginapan mereka tuh ada di sebelah sana teman-teman, namanya Umekos CO Living. Ya, teman-teman tahu saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Meskipun saya istri RK, saya diam-diam aja. Tapi kali ini saya harus bersuara teman-teman. Saya nggak bisa membiarkan penipuan RK terlalu lama. Baik yang di YouTube, jangan pernah mendengarkan pengajaran dia karena tidak sesuai. Ya teman-teman, tidak sesuai. Lihat, seorang apologet Kristen Katolik yang katanya ngerti agama, apa yang dia lakukan teman-teman? Dia berselingkuh, jalan dengan perempuan yang bukan istrinya. Si RK kabur guys, si RK kabur, hancur sih dia. 3 bulan teman-teman saya bujuk RK baik-baik. Kalau kamu mau cerai dengan saya, ayo mediasi. Kalau kamu sudah tidak suka dengan saya, ayo mediasi. Jangan sakiti saya terus. Saya udah bilang begitu dengan RK. Kalau kamu sudah tidak mau saya, ya sudah, lepaskan saya. Tapi kasih hak saya. Saya mau mediasi, tidak apa-apa. Saya ikhlas. Sakit guys, sakit banget teman-teman. Perlakuan RK di rumah terhadap saya itu sakit banget teman-teman. Tapi teman-teman nanti bisa putar balikin fakta. Termasuk kasus Putri dan lain sebagainya, perselingkuhan itu terlalu banyak guys. Cuma saya sebagai istri saya tenang. Ya, sampai dia kabur ke Kupang sini, dia live di hotel. Dia bilang pelayanan offline. Dia tinggalin saya sama anak saya di Momere. Bayangkan guys, kami tinggal di hutan di sana. RK pergi. Dia senang-senang dengan perempuan lain di sini. Sakit teman-teman. Sakit. Sakit teman-teman. Air mata saya udah gak bisa keluar lagi. Rumah tangga saya harus hancur gara-gara pihak ketiga. Dan RK melakukan itu dengan sadarnya. Sakit teman-teman. Sakit sekali. Saya udah tahan ini guys 5 bulan. Dari bulan Desember. Ya. Saya nggak tahan diperlakukan dingin dalam rumah saya, seperti tidak dianggap seperti istri oleh RK. Saya tidak pernah diajak bicara. Dia selalu KDRT dengan saya. Hingga akhirnya saya dapat mereka di sini. Dan mereka masih mengelak tidur satu kamar, teman-teman. Aduh. Bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu akan terungkap. Sakit guys. Sakit. RK penuh penipuan. Dia berkedok agama, dia jual ayat. Hah? Dia jual ayat guys. Dia jual ayat. Saya dibantu sama Intel teman-teman. Sampai saya tahu di mana keberadaan RK. Karena RK kabur dari rumah, tinggalkan saya. Saya sementara lagi belanja, tiba-tiba dia pergi. Dan memang dia sudah tergila-gila dengan perempuannya ini nih, itu yang di pojokan sana. Padahal kami tetangga loh guys, kami tetangga. Sakit banget sih. Tapi saya udah pasrah. Intinya doa saya dijawab Tuhan.
Saya dapat RK malam ini dengan perempuan lain. Parah sih. Dia ajarkan tentang agama. Dia Katolik banget tapi kelakuannya. Makanya kalau dia live di rumah tuh saya nggak pernah respect teman-teman. Karena saya tahu dia aslinya kayak gimana. Teman-teman, saya nggak memaksa kalian untuk percaya apa yang saya bicarakan, tapi percayalah teman-teman. Saya tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran RK. Ya, saya tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran dia. Saya tidak mau. Jadi ini akan saya bawa ke kantor polisi. Saya akan laporkan mereka perselingkuhan. Ini RK-nya udah kabur nih. Dia udah kabur. Tadi dia bilang apa guys? Dia lebih memilih perempuan itu daripada saya. Sakit kan? Sakit teman-teman. Saya sampai bela-belain yang minta tolong Intel nih untuk cari keberadaan RK di mana. Ternyata dia ada di Kupang. Setiap hari dia live kasih pengajaran. Aduh, penipu. Teman-teman, jangan ada yang percaya. Dari YouTube, unfollow dia. Percayalah teman-teman, omongan saya ini 100% akurat. Ya, kalau kalian tidak mendengar omongan saya, kalian akan menyesal. Jangan support dia teman-teman, jangan teman-teman. Bahkan untuk Bang Mika sendiri pun sudah pergi meninggalkan dia, karena sudah tahu kelakuan RK seperti apa. Ya. Oh, saya tidak menyesal teman-teman melakukan ini, tidak. Karena saya tahu ini dosa. Saya harus ungkapkan ini. Oke, Don ya. Ya. Mika udah kabur katanya. Spender. Serem juga ya. Aku baru dengar Don, itu versi fullnya itu ya. Bisa aja herder dapet ya. Aku tadi sempat mau bantah sih. Karena tadi kok dia manggil suaminya manggil RK. Mestinya kan suami istri, apalagi kalau lagi marah ya manggil nama asli ya. Ini akan ditayangkan juga ini. Yang masalahnya perempuan itu dijambak nanti Bintang itu. Ada videonya, kita tayangkan juga di sini. Jangan-jangan yang kabur Inhok. Dengan Inhok apa Mika yang kabur ya? Soalnya kan ini satu oknum Inhok sama Mika. Yang kabur yang mana sih? Inhok apa Mika? Bingung suara aku ada Mika. Inhok masih Mika Pak Putih. Ada Om Burhan. Ada. Jelas. Nah, ini suatu ini tamparan keras buat siapa sebenarnya? Inhok. Ya, aku masih nggak tahu ini benar apa enggak ya. Soalnya tadi dia manggil suaminya pakai nama alias di TikTok gitu loh. Mestinya kan nama asli ya. Tapi dengan durasi sepanjang itu dan dia ngomong berulang kali sampai sedalam itu ya. Kelihatannya sih benar. Cuma yang meragukannya di situ doang. Nah, tapi ini tamparan keras buat siapa? Buat Minayang. Nah, RK kan deket sama Minayang. Kenapa nggak Minayang aja yang dideketin gitu? Berarti jangan Minayang nih jelek orangnya. Jangan-jangan ya. Cuma saya yakin sih ya nggak lebih baik dari selingkuhan yang itu. Nah, pakai inisial lah bang. Oh sorry. Mau dikasih tuh orang. Om Burhan, si Mina itu selalu ngomong gini Om Burhan. Setidaknya lebih mulia saya minjem uang 300.000 daripada saya minta buat botox katanya Om Burhan. Gimana tuh Om Burhan? Ya 300-nya nggak dibalikin masalahnya. 300-nya nggak dibalikin, dibawa lari. Teman-teman maaf ya kalau inisial. Bang Burhan ini terbalik. Kalau inisial nama asli inisial. Jangan kalian ganggu Bang Burhan. Biarin aja gitu. Bang Burhan ini kebalik-balik dia. Iya karena inisialnya ini spasi sial gitu. Oke Bintang bisa tayangkan yang durasi singkat tadi Bintang. Yang di meja makan yang posisi ada RK-nya. Ngeri banget ya roomnya Kak Sanggul nih, baru aku sambangnya udah begini ternyata, astaga. Ini sengaja lagi nggak ada suara. Inhok akan datang ke siapa ini ya Inhok?
Kalau Minayong kan nggak mungkin datang ke Mama Sanggul. Mama Sanggul kan Ini tamparan keras loh. Kenapa nggak Minayang yang dilirik gitu? Kenapa ya orang lain ya kan? Nah, tapi aduh tuh. tadi banyak yang Menarik, Bang Burhan. Lebih yang menarik. jauh loh di mana tadi? Ke Kupang loh tadi. Mau merek ke Kupang tuh jauh. Jauh. Platnya aja beda kok, EB sama DH ya kan? Beda. Jadi ya apa kok bisa setega itu ya teman-teman ya. Kita nggak tahu, aku nggak tahu ini bener apa enggak ya, gimmick atau enggak. Aku belum percaya 100% gitu. Oke, open mic, ya. open mic Bintang. Kita tonton dulu ya teman-teman. Oh, oke. Ini video yang kulihat tadi kayaknya nih, yang di WhatsApp. Wih, mesra. Jambak, wih di Jambak. Selingkuh. Kok bilang kosong? Di Jambak. Ke kantor polisi. Jangan ribut di sini. Selingkuh. Kami lagi ngobrol. Selingkuh. Kamu emang saya nggak tahu kamu di Umekos? Enggak. Emang kau pikir saya nggak tahu kamu di Umekos? Kamar 221. Enggak. Kantor polisi. Bang RK selingkuh. Bang RK selingkuh. Apologet Katolik, teman-teman. Ini dia. Nah, Jambak lah. Jangan ribut di sini. Selingkuh. Kok bilang kosong? Jangan ribut di sini. Ke kantor polisi. Jangan ribut di sini. Selingkuh. Kami lagi ngobrol. Selingkuh. Kamu emang saya nggak tahu kamu di Umekos? Enggak. Emang kau pikir saya nggak tahu kamu di Umekos? Kamar 221. Enggak. Kantor polisi. Jual sabu, Cok. Jual sabu, Bang Cok. RK. Jual sabu. Selingkuh. Bang RK selingkuh. Apologet Katolik, teman-teman. Ini dia. Di kamar kos jual sabu ternyata, Cok. Tapi sebentar, Prof Meta ini kan ahli psikologi ya. Bisa nggak Bang Bintang coba dilihatin matanya itu Bang, supaya Prof Meta bisa melihat kira-kira gimana keadaannya itu. Bisa nggak Prof Meta? Bisa dong, bisa. Coba Bang Bintang liatin pas Coba posisi matanya video tadi. lagi duduk itu Bang. Kita belajar ilmu psikologi proyektif ya. Aduh, sorry berisik lagi pesan makan nih. Nah, dekatkan deh. Bintang, dekatkan lagi Bintang. Bukan. Di wajah yang lain lagi Bang, yang waktu pertama kali Bang. Ini kan sudah ngomong ini. Yang pertama kali Bang, kelihatan Bang. Diperlambat. Kok bilang kosong? Ke kantor polisi. Jangan ribut. Belum Prof. Nah, Selingkuh ya ini. Stop. Nah, psikologi proyektif. Dia bilang kan jangan ribut, ya kan? Ini boleh percaya boleh enggak, ya. Tapi lihat tangannya itu ketutup. Tangannya ketutup ke dalam yang sebelah kiri. Dia ngomong jangan ribut, tapi nggak ada seolah-olah intimidasi ke lawan. Seolah-olah dia kayak menyimpan sesuatu gitu. Nah matanya mestinya dia nyorot ke lawan bicaranya, tapi ini ke bawah. Nah ini bukti bahwa ada sesuatu yang disimpan. Nah ada yang disimpan kenapa? Karena ya ada yang disembunyikan alias indikasi bohong. Indikasi ya. Kita ngomongnya cenderung. Nah lanjut. Jual sabu loh dibilang istrinya. Nah, tuh stop. Tuh mulutnya. Nih kalau orang bohong tuh gitu. Nah ini nanti jadi ahli bohong semua nih ya. Coba mundurin. Orang ngomong itu mulutnya dia gerakin. Nah, mulutnya dia geser ke, abis ngomong dia geser ke kiri ke kanan gitu. Nah mestinya kan nggak usah. Kalau Agatha terlalu jauh gesernya berarti bohong banget ya. Astaga, Agatha lagi. Jangan Agatha lah, Frida. Nah ini tangannya. Tangannya ini
kalau dari gesturnya ini kelihatannya real, karena nggak mungkin orang bisa sespontan ini gitu loh. Ini betul-betul ada yang disembunyikan. Sikapnya ini apa ya? Angkat kaki sebelah, tapi nggak open gitu loh. Ada kayak defense. Ya teman-teman pasti udah feeling lah. Nah terus coba lanjut lagi Bang Bintang. Enggak. Emang kau pikir saya nggak tahu dia bebas kamar 221? Kantor polisi. Terus dia kedip tadi. Enggak, kedip terus pegang Bang kepala. RK selingkuh. Bang RK Karena apa? selingkuh. Kenapa coba orang kedip Apologet sama pegang Katolik. kepala? Teman-teman. Karena mikir, aku harus jawab apa lagi ya? Karena dia nggak siap kan jawabnya kan? Gitu. Mestinya Bang kalau si RK benar, ya ini nggak tahu ya, bisa jadi itu orang cewek depannya lagi katekisasi, bisa jadi kan katekisasi lagi pendalaman Alkitab, ya kan? Atau mungkin nanya tentang Di kamar 221 ya bang. rencana penyaliban loh, bisa aja, ya kan? Di kamar 221 ya bang. Ini yang dinamakan pelayanan offline Bang Om Burhan. Anjir, pelayanan offline nggak tuh? Kita positive thinking loh, nggak boleh. Coba Aisyah, Poligami RK. Aisyah kamarnya Aisyah. Kamarnya tolong tunjukkan. Ya. Aisyah. Wah, udah dapat lagi, astaga. Iya, Tuh kamarnya. kamarnya tuh. Kita udah dapat. Iya. Ini kos-kosan punya saya nih, jangan-jangan. Namanya mirip 1 nama saya. juta, range-nya 1 juta sampai ke 1,9 per bulan. Jadi pelayanan offline-nya atau rumah pewartaannya ya untuk ini. Astaga, kamar 22. Dia kan mau mengembangkan sayap ini apologet. Nah, ternyata saya Kita positive thinking loh teman-teman, jangan negatif dulu ya. Nggak ada Iya. buktinya, kita nggak bisa nuduh, nggak pidana Iya. loh. Kita positive thinking ini pendalaman aja. ya, Tapi jadi kalau dibilang, ya makanya aku bilang kemarin kalau dibilang Edis lawan Katolik, ya jelas enggak. Karena sekarang apakah RK ini mewakili orang Katolik kan enggak kan? Enggak kan? Nggak mungkin ada ajaran Katolik seperti ini. Prof, kita ngikutin narasi istrinya, Prof. Jangan kayak gatel full lah, Prof. Sikit-sikit kita positive thinking, sikit-sikit kita positive thinking. Itu narasi istrinya loh, Prof. Ah, balik kantor aja lah, cerewet kali si Bintang nih. Balik kantor aja. Nggak mau. kemarin itu si RK punya ide untuk melakukan ini kayak sejenis dialog atau diskusi atau debat antar apologet dengan meja 1,5 meter. Ada nggak yang dengar itu? Itu dia sama siapa dia ngomong itu ya masih. Jadi debat itu hanya dengan 1,5 meter meja. Nah, itu rencana dia. Artinya apa? Mulut di atas ngomong Alkitab, di bawah karena 1,5 meter megang-megang orang itu begitu. Astaga. Karena 1,5 meter, kalau 2 meter tak mungkin. Menang jagung dia di hotel. Teman-teman di Nanti bawah kayak gitu, percaya aja Pak ya. Gubur. Percaya Nanti aja ada- umur kita udah tua-tua. Kita Tunggu, udah bentar. Kau masih muda, kau gak punya pengalaman. Kami berdua nih sama Pak Pemburu udah punya pengalaman ini. Bentar dulu, Be. Sebentar aja, Be. Aku cuma mau meyakinkan Pak Prof aja. Ini kan nggak kita yang bilang loh, dengar ya. Enggak, tetap saya yang dibesarkan. Saya yang enggak. Jangan aku yang dibesarkan. Tetap Aisyah. Oh Isa, kirain Iya. menunjukkan file. Buka. Ini Umekos kamar 221 ya. HS-mu Bintang. Sebentar. Jadi error.
Selingkuh? Kamu emang saya nggak tahu selingkuh? Kau bilang apa? Ke kantor polisi ya? Jangan ribut di sini. Selingkuh? Kami lagi ngobrol. Selingkuh? Kamu emang saya nggak tahu kamu di Umekos? Enggak. Enggak. Emang kau pikir saya nggak tahu kamu di Umekos kamar 221? Tuh, Umekos kamar 221. Jelas ya, Prof? Terus itu rekamannya kapan? Emang dia live atau story itu? Live story atau Live. Live tadi live. soalnya kan kalau nggak salah rambutnya itu ada pirang-pirangnya di atasnya kan? Tadi di video itu nggak? Apa ketutupan topi ya? Enggak. Udah nggak ada lagi duitnya buat pirang-pirang, Prof. Oh, justru ada itu. Artinya dia habis ngitemin rambut. Enggak, masalahnya dia nggak punya uang lagi, Prof, buat ngepirang-pirangin. Yang kemarin pirang tuh udah kepanjangan dipotong. Bintang, kau udah lama kerja salon. Kok tahu semua kau? Udahlah. Tapi Ya kita mesti positive thinking. Belum bisa nuduh macam-macam. Cuman tadi aku cuma sampaikan ya ini pukulan telak buat Minayang ya. Kenapa pilihan tidak jatuh pada Minayang gitu? Pilihannya ke Kupang malah gitu kan. Terus kalau memang itu betul istrinya RK ya kita mesti undang ke sini teman-teman. Kita mesti undang duduk bareng. Iya nggak? Kita mesti menguatkan loh. Iya nggak? Betul nggak? Kita harus menguatkan karena lagi jatuh-jatuhnya kalau memang itu benar. Betul nggak Mama Sanggul? Ya, Nah, aku digedein. setuju. Tapi jangan ada Bro Amin Yoyo nanti datang ke sana dia untuk pura-pura nolong. Wih, lagi mamam. Anjay. Ya karena kita tetap aja kita ya memang kita orang Kristen ya mesti menguatkan ya kan. Terus mau kita apain masa mau kita ketawain? Ya namanya musibah. Kita belum tahu si RK kayak gitu kenapa? Apakah mungkin dia masalah sama Edis bikin jadi dia stres banget, butuh pelariannya ya ke kamar 221 mungkin ya rekreasi. Jangan Om Burhan. Soalnya dia suka bilang room ini room binatang. Itu si istrinya RK itu juga. Wih, enak banget tuh bebek tuh. Ikan. Oh, ikan. Prof, tahu nggak Prof tadi itu istrinya Prof kerja sama dengan Intel, Prof. Makanya waktu si Mike bilang kami lagi ngomong-ngomong katanya kan kantor polisi katanya. Maksudnya di kantor polisi sudah diikutin dia Prof selama 2 hari gitu Prof. Nah sekarang dia sibuk bikin video klarifikasi Prof. Enggak, bikin video klarifikasi dia. Ada nggak? Coba kita video lihat. yang beredar ya, yang dilakukan oleh istri saya ya. Saya pikir itu hanya sebuah salah paham ya teman-teman ya. Sebuah salah paham karena mungkin kecemburuan yang begitu luar biasa. Ya, itu yang pertama ya teman-teman ya. Pertama ya. Karena kalau saya melakukan tindakan seperti itu akan runut pada tindakan pidana. Ya, tindakan pidana. Jadi kalau saya salah silakan buktikan saja di kantor polisi. Ya, itu tidak menjadi sebuah persoalan ya, dan saya siap dipenjarakan kalau memang saya salah. Dan yang kedua, ya saya bertemu dengan orang ada maksud dan tujuan, dan itu pertemuan saya itu di ruang publik, tidak di kamar hotel, tidak di tempat privasi. Ya, karena saya ada tujuan ingin melaporkan orang-orang yang mendoxing saya. Jadi saya mencari orang yang ingin menjadi saksi, ya, 2 orang saksi untuk melaporkan orang-orang yang mendoxing saya, yaitu di Kapolda. Jadi saya bertemu dengan 1 orang saksi. Saya mau bertemu lagi dengan saksi kedua untuk membuat sebuah laporan di Kapolda Kupang. Ya, tetapi disalahpahami ya oleh
ya istri saya lah, kasarnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Dan kalau memang saya bersalah, ya saya siap dihukum, ya dibuktikan. Karena itu sebuah tindakan pidana kalau memang saya salah. Ya, mungkin seperti itu saja ya dari saya. Oh, poin ketiga, saya tidak tahu ada maksud dan tujuan apa, tapi mungkin praduga ya. Ada orang yang menunggangi semua ini, ya, karena saya selama ini hanya membahas dan mengejar pengajaran Edis dan merasa terganggu. Ada orang yang ingin menunggangi, ya, mungkin menunggangi istri saya, ya, entah. Pertanyaannya Prof, siapa yang menunggangi? Iya, siapa yang menunggangi istrinya? Iya, siapa yang menunggangi istrinya? Astagfirullah. Gelo. Bang, lebih milih selingkuhannya daripada istrinya. Makanya dijambak selingkuhannya sama istrinya. Kalau apa yang ditampilkan oleh Bintang tadi sih, kalau dari pemikiranku itu ngelesnya RK aja sih. Bentar bang. Aisyah, udah banyak nih videonya Aisyah, langsung diamankan semuanya, Kan langsung kenapa? diamankan. Jadi gini, jadi intinya yang salah Edis, iya nggak? Kalau kantor aja lah, kalau Edis aduh, kacau banget deh. Edis jadi korban ya. Dia yang ungke Edis yang jadi korban. Kemana ini? Saya perhatikan Memang video tidak wise, tapi sangat disesalkan ya, karena melakukan sebuah tindakan gegabah ya dengan melivekan itu sesuatu yang tidak wise ya, menurut saya memang tidak wise ya. Tapi apalah daya, apalah mau buat apa lagi, apalah dikata ya, harusnya kalau memang ada sebuah persoalan ya memang harus menyelesaikan secara ke dalam ya, tapi memang Secara ke dalam, ya bukan apalah secara daya ya gentle. teman-teman ya. Ya, saya minta maaf atas membuat teman-teman merasa kecewa dengan saya. Saya minta maaf ya. Tapi biarkan saya selesaikan urusan saya, teman-teman ya. Mohon maaf atas kesalahan dan membuat teman-teman kecewa. Itu saya minta maaf ya teman-teman ya. Tadi dibilang ada yang menunggangi istrinya. Ini sekarang minta maaf atas kesalahan saya. Ini yang benar yang mana sih? Udah ngawur dia itu, udah ngawur. Keluarga yang sehat ya, mau dikasih 2 miliar pun seorang istri yang baik-baik aja sama suaminya dan seorang suami yang baik-baik aja sama istrinya dikasih 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, mau nggak bikin konten kayak gitu? Mana mau? Nggak mau. Tapi betul tadi. Tapi gini, enggak om. Tadi gini om. Bentar, aku belum selesai bang. Tadi Satu lagi. oh. Ini tamparan keras kedua kali ya buat Minayang. Berarti Minayang juga nggak kompeten jadi saksi. Jadi saksinya mesti mbak-mbak tadi itu. Tapi serius Bang Burhan mau nanya nih, Banyak, Bang. banyak. Yang terus. Bang Burhan mau nanya nih, kalau kayak gini nih rencana iblis atau rencana Tuhan ya, Om Burhan? Rencana Minayong. Offside. Gak ada hubungannya. Sebenarnya mau bertanyakan nih ya, Gak ada hubungannya. Burhan nih, ya ini rencana Enggak, iblis atau rencana siapa ini? Gak ada. Gak serius. jangan iblis disalahkan, nggak ngapa-ngapain kok gue yang Iya. disalahin. Iya, dia yang berbuat Enggak, Edis maksudnya yang gini tadi disalahkan. Si RK yang Maksudnya gini tadi. dibawanya. Maksudnya gini, Pak Pemburu, Om Burhan. Tadi waktu Om Burhan baca secara psikologi progresif atau proyektif ya. Proyektif. Ah itu sudah mencerminkan di ini di VT tadi. Benar tadi kayak ada yang ditutupi lalu mencari, tadi aku bilang mencari kuda hitam sih. Kuda hitam, kambing hitam. Kuda hitam. Kambing hitam. Main catur dong. Benar tadi, benar. Satu lagi. Dan kemudian teman-teman, itu ruang publik bukan ruang privat. Jadi ruang publik sambil menunggu banyak orang untuk salve terkait video yang beredar ya.
yang dilakukan oleh. Mana tuh? Dan kemudian teman-teman, itu ruang publik, bukan ruang privat. Jadi ruang publik sambil menunggu banyak orang untuk datang di situ dan ngobrol sama-sama di situ rame-rame, karena itu ruang publik, tempat untuk ngobrol. Ya, bukan di kamar privat, bukan di kamar hotel, bukan di kamar yang lain-lain ya teman-teman ya. Tidak ada itu ya teman-teman ya. Itu di ruang publik dan memang lagi menunggu teman-teman lain untuk datang dan bergabung untuk ngobrol di situ. Ya, jadi ya kalau memang itu saya ada melakukan kesalahan, ya itu sebuah tindak pidana dan mungkin bisa dilaporkan saja ke kantor polisi oleh istri saya ya, mungkin ya, tidak apa-apa lah saya itu. Tapi sangat-sangatlah tidak wise, karena harus sampai ke sosial media itu tidak wise banget ya. Tapi apalah kata, apalah daya, intinya itu ruang publik, bukan ruang privat ya. Kalau ini masih mungkin Bintang, ini masih masuk di akal mati kutu karena dia ada rambut. Ini masih masuk di akal mati kutu karena dia ada rambut, mungkin ada kutu. Tapi yang nggak ada rambut mati kutu gimana? Wah, babe nyinggung nih. Saya sebutkan inisialnya. Aduh. Ada ini Om Burhan. Jangan teman kecil saya dibawa-bawa Aduh, teman saya. Teman saya botak ya. Om Burhan senang nggak pakai top pillow? Senang nggak? Seneng dong. Top pillow. Nih. Top pillow. Ini mungkin ini mati kutu. Nggak ada rambut masa mati kutu. Bentar be. Udah diupload foto-foto penganiayaan KDRT-nya si Ros itu. Waduh. Bagus. Coba. Turun dia, no? Aku turun. Supaya Oke. baik. Oh, thank you ya, sayang. Ini nih foto. Aisyah. Cepat amankan Aisyah. Istrinya punya TikTok juga. Bro Bintang, istrinya punya TikTok ya? Cek. Iya ada. Ini dia. Besarkan saya. Ada yang besar-besaran aku. Ini. Ini foto-foto penganiayaannya. Tadi kan dibilang si istrinya kan, dia di KDRT kan. Ini sudah diupload semua. Sama satu model nih. Satu model habis baterai. Satu model sana sama habis baterai ini. Lainnya? Nih. Aduh. Ini. Aduh. Satu model. Lainnya? Waduh. Aduh. Kita buka ya ruang tempat pelaporan ya Pak pemburu ya. Iya. Korban yang begini ya. Iya. Ya makanya kita aja istrinya kemari masuk. Iya. Kalau istrinya mau kemari, silakanlah. Coba undang istrinya dong. Iya. Ini masukanku, nggak usah teman-teman, nggak usah, maksudnya kita nggak usah ikut campur urusan rumah tangganya dia, biarkan aja, nggak usah, saranku ya. Enggak, gini toh. Ini kalau di blow up ke publik, itu menjadi ranah kita juga, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan, nggak ada masalah itu. Gas terus. Ya harus juga situ karena tapi atas persetujuan istrinya Yuli, bukan kita nggak minta persetujuan itu. Sepakat kalau gitu bang. Ini ya biar jelas ya, ini akun istri ini. Tuh. Lah, ini 11 menit lalu. 11 menit lalu apa? Iya, baru 11 menit lalu. Rekamannya tadi Bang RK sejam lalu. Berarti kejadiannya sudah lama ini. Berarti belum kelar masalahnya nih. Sama Belum. Ini bakalan lama ini, luka lama. Bakal berbalas-balas ini. Kalau aku bilang sih ini bukan KDRT sih, bukan. Jadi apa? Mungkin jatuh dari motor dia. Nuduh-nuduh RK doang. Biasa. Jatuh dari motor kok gini sih? Ini dipukul ini, Prof. Coba gimana bisa dipukul gitu bentuknya? Ini gimana coba bisa diketiak coba? Oh itu ketiak ya? Itu bentuk Diketiak ini. Ya, itu bentuk jatuhnya pukulan kena polisi bogem tidur. itu. Bogem itu. Iya. Bogem. Ini katanya dipukul di dalam mobil. Ya, itu Mancing-mancing bogem. nih.
Om Burhan mancing-mancing ini. Yang typing RK Anissa 34 diblokir ya Madrid. Ini baca nih. Yang bilang RK menjalankan sunnah Anissa 34 tolong diblokir host. Ini ada yang ketiga. Baca captionnya. Di bawah bilang itu kurap, bukan bekas penganiayaan, kurap katanya. Ini baca caption ini. Kalau aku bilang sih ini yang mukulin Edis sih. Kalau aku bilang. Mancing-mancing kemarahan masa ini. Aduh. Ini Bu Ketua kemana nih Bu Ketua? Aduh. Ya pasti nanti keluar lah sama itu. Ini asli ya teman-teman ya. Ini enggak drama lagi nih kayaknya nih. Bukannya mendoakan biduk rumah tangganya Bang RK, malah dirilai sama Pak Bom Bom. Gak jelas emang ini. Iya betul. Bom yang pertama kali ya, yang itu ya posting ya. Langsung iya. Lu Bom Bom yang pertama kali. Iya yang pertama kali. Astaga. Langsung di relaynya tadi. Aku bilang Dian, ini sebenarnya kita tuh nggak tahu sebenarnya Om Burhan. Sebenarnya kita banyak yang nggak tahu. Cuma karena Pak Bom Bom bilang nanti kalau menonton siaran ulangnya itu ada di Solata BM2. Nah, jadi viral deh. Gitu Om Burhan. Nah, ini berarti kurang ajar Pak Bom Bom ya. Parah ya. Saksinya si rapot. Astaga. Jadi prinsipnya Om Burhan lagi. Jadi prinsipnya Pak Bom Bom itu sekarang sengsaramu berkat bagiku gitu. Dia mau menutupi kasusnya dia yang mengerikan itu kan, biar ketimbun kan, yang sertifikat palsu. Makanya nyari yang viral-viral di posting tempat dia, jadi orang lupa gitu. Kita tetap menolak lupa ya. Om, Enggak lah. kita dengar. Om, lanjut. Kita dengar pernyataan ininya itu, misalnya. Kemudian ya teman-teman, kalau ada teman-teman yang bilang ini kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, teman-teman, saya ini bukan orang bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK, karena RK yang pengen cerai ke saya, dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah kita mediasi, ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT dengan saya. Ya, jadi bagi teman-teman yang bilang kenapa sih nggak diselesaikan secara kekeluargaan aja, kenapa nggak diselesaikan berdua aja? Sudah teman-teman, saya kejar dia ke Larantuka, saya jemput dia ke Larantuka, tahu apa yang dia lakukan? Dia siksa saya dalam mobil. Ya, kemudian dia kabur lagi ke Kupang, bawa itu perempuan. Teman-teman, saya lah yang tahu. Saya nggak pernah kayak gini teman-teman, blow up kiri kanan nggak pernah. Tapi ketika saya ngerasa bahwa ini udah nggak bisa saya bendung lagi, ya udah, mau nggak mau semua orang harus tahu gimana kelakuan RK yang sebenarnya. Jadi kalian nggak usah tertipu dengan penampilan RK yang begitu berkarisma, yang begitu berwibawa. Tidak, aslinya tidak seperti itu. Jadi kalau dia bilang kami kan ketemunya di luar, mereka itu menginap di Kupang. Namanya, kalian teman-teman boleh cek, namanya Umekos. Mereka tinggal di kamar 221. Karena apa? RK ini sudah kami pantau 2 hari. Perjalanan mereka kemana aja, ya, perjalanan mereka kemana aja, dan tidur sama-sama teman-teman. Tidur sama-sama, ya. Dia pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak saya. Saya suruh dia pulang dengan alasan katanya nanti kita berantem lagi. Padahal dia biang masalahnya, dia yang berselingkuh. Terus dia mau tuduh saya yang berselingkuh. Teman-teman, RK udah habis bahan. Ketika saya bilang dia berselingkuh, dia bilang saya yang berselingkuh. Kalau saya berselingkuh, saya nggak akan mungkin kejar kamu, RK. Tadi saya berharap ya, rumah tangga kita masih bisa diperbaiki baik-baik. Tapi enggak. Tadi kamu bilang apa? Saya lebih memilih dia. Kamu lebih memilih selingkuhan kamu. Jadi saya cukup tahu. Kamu nggak usah sibuk lah mengklarifikasi kiri kanan, bilang ini salah paham, ini apa segala macam.
perempuan ini di Maumere kasusnya banyak. Dia ini spesialis pengganggu rumah tangga orang. Itu siapa yang nggak tahu sih di Maumere, ya? Saya nggak usah. Jadi udah, bila perlu kamu live deh. Saya naik live-nya kamu. Ingat ya, Mip, RK ya. Saya nggak pernah pansos. Saya nggak pernah pansos sama kamu meskipun saya istri kamu. Saya nggak pernah pansos. Tapi kali ini saya bersuara. Karena apa? Saya udah nggak tahan. Ya. Saya sudah ada di titik saya nggak bisa membendung lagi. Ya ini satu-satunya cara yang saya tempuh. Ingat, bekas KDRT kamu tuh semuanya ada buktinya. Chat-chatan mesum kamu semuanya ada buktinya. Jadi kamu nggak bisa mengelak. Data saya terlalu kuat. Kamu orang data kan? Ya. Saya juga orang data. Data saya banyak. Ya. Jadi kamu bisa lawan data saya juga. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pergi dari rumah tinggalkan saya dengan anak. Kamu senang-senang di hotel sama perempuan lain. Aduh, parah sih. Memalukan sih kamu. Tuh, Ngeri ya. Tadi masih ada bekas pukulannya juga tuh di mata sebelah kanan ya. kayaknya enggak deh. Itu kayaknya tai lalat deh. Enggak, Tai lalat bekas. tuh. Tai lalat Coba tuh. lihat, coba lihat. Kecilin aja suaranya. Apa, matiin suaranya, bener. Yang video tadi. Nah, ya kalau dibilang iya juga ya, dibilang cuma nyari saksi, kok bisa tidur bareng ya? Positif thinking aja, barangkali ngobrol sampai tengah malam ketiduran, ya kan, nggak ngapa-ngapain. Terus untuk apa, masalah Saya ini bukan orang masalah bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 tuh, bulan stop meminta sebelah kiri tuh, Tai lalat kayak. tuh enggak, kiri Yang kiri, Bin. ada, enggak kiri, sorry, kanan, nah itu Lebam lebam itu iya tuh, hormat iya kan, kepada kiri karena iya kan? RK yang Tai lalat. pengen cerai saya. Tai lalat loh. Jadi saya bilang, Tai lalat emangnya gede. kalau Katolik ada cerai? Tai lalat itu. Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak Nah, bisa bertahan gini, dengan diri satu